Halo teman-teman semua dan juga selamat pagi Bu Desi yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas globalisasi C di sini akan menjelaskan mengenai globalisasi kultural. Nah, di sini saya Janovera Kuredevi NIM 151800051 akan menjelaskan mengenai apa itu kultur, globalisasi kultural dan juga faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi kultural. Langsung saja, yang pertama adalah kultur. Menurut KBBI, kultur memiliki arti kebudayaan. Sedangkan jika kita cari arti dari kata kebudayaan menurut KBBI, artinya itu hasil kegiatan dan juga penciptaan batin atau akal budi manusia yang berupa kepercayaan, kesenian dan juga adat istiadat. Jadi di sini dapat didefinisikan kebudayaan itu adalah kesenian, kepercayaan dan juga adat istiadat yang berkembang di suatu daerah. Nah, kemudian ada globalisasi kultural. Nah, tapi sebelumnya seperti diketahui definisi umum dari kata globalisasi. Nah, globalisasi itu merupakan sebuah fenomena di mana garis batas geografis negara-negara di dunia ini tuh mulai memudar. Nah, dengan memudarnya garis batas geografis ini menyebabkan mudahnya interaksi antar negara dan mudahnya bagi negara-negara untuk menjalin berbagai jenis hubungan seperti kerjasama ataupun menyelesaikan konflik dan lain-lain. Nah, yang kemudian melalui globalisasi itu ya berdampak pada berbagai aspek di kehidupan kita ya, seperti di bidang ekonomi, politik, sosial dan juga pastinya budaya. Nah, di sini ada yang namanya globalisasi kultural. Nah, globalisasi kultural ini biasanya ini ditandai dengan mulai adanya konsumsi budaya di suatu negara. Nah, konsumsi budaya ini tuh bisa berasal dari internet ataupun dari perjalanan internasional yang dilakukan oleh seluruh penduduk dunia ke negara tersebut dan berbagai macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya globalisasi kultural. Nah, faktor yang pertama itu adalah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Nah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di sini menyebabkan terdorongnya pola pikir manusia ya, untuk berpikir semakin modern dan juga berinovasi untuk menemukan penemuan-penemuan baru dalam kehidupan yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan kita saat ini. Faktor yang kedua adalah kebebasan media dan pers. Dengan adanya kebebasan media dan pers, semua orang di dunia pasti akan dengan sangat mudah mengakses web, internet dan berbagai situs yang tersedia untuk mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan dan dibutuhkan. Nah, informasi-informasi yang terkandung di dalam situs-situs dan web ini antara lain mengenai kebudayaan dan banyak orang-orang di dunia ini yang tidak perlu lagi untuk mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui kebudayaan yang dipercayai, yang dimiliki di daerah-daerah lain gitu. Jadi dengan adanya kebebasan media dan pers ini juga mendukung orang-orang di dunia untuk mengetahui mengenai berbagai informasi, salah satunya mengenai kebudayaan. Nah, faktor yang ketiga adalah maraknya kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini biasanya dilakukan oleh berbagai negara dengan antar negara ataupun organisasi-organisasi non pemerintah ataupun organisasi pemerintah dengan sesama organisasi ataupun dengan negara. Nah, dalam kerjasama internasional ini pasti dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bekerja sama. Nah, kerjasama internasional saat ini dilakukan dalam berbagai bidang ya, seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik dan segala macam. Dan dalam kerjasama internasional dalam bidang budaya ini di sini pasti terjadi pertukaran budaya, di mana negara-negara di sini mempromosikan kebudayaannya untuk semakin dikenal di negara-negara lain. Dan dengan adanya kerjasama ini, negara-negara lain pasti akan mengetahui dan di situ pula akan terjadi yang namanya asimilasi ataupun akulturasi. Nah, faktor yang keempat adalah maraknya dan mudahnya bermigrasi.
Nah, orang-orang di dunia saat ini banyak sekali yang bermigrasi ke negara lain dengan tujuan yang berbeda-beda, seperti bekerja, belajar, untuk penelitian dan segala macam dan lain-lainnya. Nah, melalui bermigrasi ini atau yang saya sebut tadi di awal adalah perjalanan internasional, di sini sering sekali terjadi persilangan kebudayaan. Masing-masing orang yang melakukan perjalanan internasional atau bermigrasi ke negara lain pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda antara daerah asalnya dengan negara yang menjadi tempatnya bermigrasi. Nah, di situ akan terjadi berbagai persilangan kebudayaan, dan seperti di Amerika terjadi banyak sekali persilangan kebudayaan karena di Amerika dihuni oleh seluruh penduduk seluruh penduduk Amerika itu berasal dari seluruh penjuru dunia. Sering terjadi persilangan kebudayaan, dan di situ terjadi yang namanya akulturasi ataupun asimilasi. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Global pop culture, atau dikenal sebagai budaya pop, bukanlah tren baru. Ia muncul bersama dengan lahirnya globalisasi, serta mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan tatanan masyarakat dan budaya suatu negara. Budaya pop diwujudkan di seluruh dunia melalui film, musik, acara televisi, surat kabar, siaran satelit, pakaian dan makanan siap saji, seperti hiburan dan barang konsumsi lainnya. Budaya populer awalnya berkembang di Eropa, lebih banyak diasumsikan dengan budaya yang melekat dengan kelas sosial bawah, yang membedakannya dengan budaya tinggi dari kelas yang elit. Budaya populer juga sering kali didekatkan dengan istilah mass culture atau budaya massa, yang diproduksi secara massal dan dikonsumsi secara massal pula. Budaya pop adalah budaya yang ringan, menyenangkan, dan trendy, banyak disukai orang dan cepat berganti. Holiday mengemukakan bahwa 4 karakteristik budaya populer antara lain diproduksi oleh industri budaya, cenderung berlawanan dengan folk culture atau warisan budaya yang tradisional yang sifatnya berorientasi ritual dan non-komersial, keberadaannya diterima di mana-mana, dan memenuhi fungsi sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya kebudayaan di dalam masyarakat tradisional berubah. Banyak masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih kebudayaan pop yang mereka anggap lebih menarik ataupun lebih unik dan praktis. Seperti halnya globalisasi budaya K-pop Korea yang biasa dikenal dengan Korean Wave, yang berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat dunia dengan cara memperkenalkan atau menjual produk berupa drama, film, musik, fashion, hingga benda-benda elektronik yang sudah tersebar di kawasan Asia, Amerika, dan juga Eropa. Bahkan, Billboard menyatakan industri musik dunia sedikitnya 25% dikuasai oleh musik-musik K-pop. Sekarang budaya pop yang masuk ke Indonesia tidak hanya dalam segi makanan, pakaian, skincare, tapi juga dalam hal bahasa. Seperti contohnya, ketika setelah melihat drama Korea serta drama Jepang, mereka akan menirukan bahasa budaya Korea maupun Jepang dan diterapkan di kehidupannya. Hal ini dapat merusak dan menenggelamkan budaya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan yang lainnya. Lalu pakaian. Dulu pakaian menjadi identitas bangsa, yaitu kebaya. Tapi sekarang kebaya sudah jarang digunakan dan biasa digunakan dalam pernikahan adat Jawa, pada saat wisuda, dan acara lainnya. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, para generasi muda memilih menggunakan cara berpakaiannya orang Korea maupun Jepang, dan fashion yang digunakan adalah fashion budaya pop. Dalam hal ini, pengaruh kebudayaan K-pop sangat kentara. Dalam kuliner atau makanan, dulu, pada saat sebelum adanya globalisasi dan masuknya budaya pop, yang dimakan oleh orang-orang Indonesia atau lokal adalah ubi-ubian dan makanan Nusantara lainnya, seperti halnya pukis, serapi, onde-onde, klepon, dan makanan pokok sesuai dengan kondisi wilayah, seperti sagu, jagung, singkong, dan beras, yang merupakan ciri khas suatu daerah masing-masing. Tapi, setelah adanya budaya pop, yang menjadi makanan favorit sekarang adalah makanan Jepang dan Korea, dan makanan cepat saji, seperti halnya ramyeon, bulgogi, bibimbap, sushi, kimchi, dorayaki. Bahkan sekarang, banyak restoran dengan menu Korea yang ada di Indonesia. Lalu kesenian sendiri. Dalam kebudayaan lokal atau Nusantara,
yang dulu hanyalah tarian dan kesenian lokal yang ada di daerah masing-masing, seperti halnya kesenian tarian seperti tari jaipong, tari piring, dan tari lainnya. Sedangkan ketika masuknya kebudayaan pop, maka yang sekarang tren adalah dance dan lain sebagainya. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi bangsa pengonsumsi budaya populer atau pop culture dunia, karena peluang pengembangan budaya populer Indonesia masih cukup besar dan diyakini bisa mengalahkan banyaknya budaya populer yang dikembangkan negara-negara lain di dunia. Kultur punk sebagai gerakan global. Punk sendiri merupakan kepanjangan dari Public United Not Kingdom. Punk merupakan ideologi yang lahir dari suatu komunitas yang berasal dari orang-orang yang merasa hidupnya tertindas oleh pemerintah atau oleh golongan atas, yang mana itu adalah kaum bangsawan ataupun kaum tuan tanah, yang pertama kali terjadi di kota London, Inggris pada tahun 1970. Berawal dari ketidaksukaan terhadap pemerintah Ratu Elizabeth II dan sistem monarki yang dianggap menjadi penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi terhadap kelas pekerja. Sistem monarki seringkali dianggap hanya menguntungkan golongan aristokrat dan kaum bangsawan semata. Golongan anak muda yang diawali dari kelas-kelas pekerja ini latar belakangi oleh masalah ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Ideologi punk kemudian lahir sebagai bentuk ketidakpuasan akan sistem dan peraturan yang berlaku di Inggris, serta sebagai bentuk ide dan perlawanan kelas pekerja terhadap pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalisme dengan melakukan berbagai tindakan eksploitasi, penindasan, dan diskriminasi terhadap para pekerja industri. Kemudian, anarkisme sebagai landasan ideologi punk. Istilah anarkisme di dalam punk sebenarnya tidak berkaitan dengan suatu tindakan pengrusakan, perkelahian, atau kekerasan massa seperti yang diberitakan oleh media massa pada umumnya. Anarkisme adalah sebuah teori politik yang berasumsi untuk menghapuskan segala bentuk otoritas dalam bentuk apapun sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat tanpa hierarki ekonomi, sosial, dan politik. Ketiadaan aturan pengekang baik dari pemerintah, perusahaan, dan sebagainya adalah sebuah pola kehidupan yang diharapkan dapat diterapkan dalam sistem sosial. Atau dengan kata lain, dapat dipahami sebagai gerakan anti pemerintah. Paham anarkisme muncul dari berkembangnya beberapa isu politik yang dianggap harus dihapuskan dalam kehidupan masyarakat seperti anti kapitalisme, anti perang, anti rasisme, dan anti fasisme atau supranasionalis yang beranggapan bahwa tak ada bangsa yang melebihi bangsa lain. Atau semua bangsa dan ras adalah sederajat atau power of equality. Dari ideologi anarkisme ini, kemudian muncul pandangan dan semangat anti kemapanan. Anti kemapanan di dalam punk adalah sebuah bentuk kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir kemudian melahirkan free thinker dalam kehidupan aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sosial dan politik. Di dalam anarkisme dan punk sendiri sering terjadi miskonsepsi. Mungkin kalian sering melihat bahwa anak punk adalah pemalak ataupun preman pasar dan sebagainya. Namun di dalam punk sendiri belajar sebuah arti anti kemapanan, yaitu yang dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan untuk tidak begitu saja mematuhi kehendak pemerintah atau penguasa yang dianggap berpotensi untuk membatasi kebebasan berpikir, sehingga dapat mencegah orang-orang untuk dapat melihat sesuatu yang benar dari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Inti penekanannya adalah sebuah bentuk kebebasan berpikir. Sejak semula, gerakan subkultur punk memang merupakan gerakan libertarian yang anti penindasan. Para pelakunya adalah orang-orang yang tidak puas dengan kondisi sosial politik dalam masyarakat. Masuknya kultur punk di Indonesia. Aliran punk sendiri diketahui masuk dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1900
hingga 1995. Budaya punk ini biasanya tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Bali. Bentukan budaya punk sebagai counterculture didasari oleh 4 unsur utama, yaitu musik, fashion, komunitas, serta pemikiran dan penyebaran budaya punk Indonesia melalui keempat unsur tersebut. Periode pertama adalah pra-punk di Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Pada periode ini mulai terbentuk generasi awal musik punk yang awal berasal dari komunitas thrash metal dan metal. Pionir punk pertama ini kemudian membentuk suatu komunitas punk yang menyebarkan budaya punk melalui musik dan fashion. Tidak lama setelah itu komunitas punk akhirnya menjamur di berbagai kota di Indonesia. Gerakan global yang selanjutnya yaitu politik apartheid. Apartheid merupakan sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih terhadap warga Afrika Selatan dari awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Hal ini dilakukan karena bangsa kulit putih menganggap bahwa mereka itu lebih berkuasa atas bangsa kulit hitam. Apartheid sendiri tercetus setelah terjadinya perang Boer di Transvaal atau yang kita sebut sekarang kota Johannesburg di bagian Afrika Selatan. Pemisahan suku di sini mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Tentunya juga PBB di sini turun tangan dalam menangani politik apartheid itu sendiri. Warga Afrika Selatan sendiri pun menganggap hal ini merupakan ancaman bagi mereka dan mereka melakukan aksi besar-besaran. Aksi besar-besaran yang mereka lakukan yaitu pada tahun 1960 dipelopori oleh African National Congress yang diketuai oleh Nelson Mandela, yaitu aksi untuk tidak keluar rumah. Hal ini dikarenakan untuk mereka berusaha memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Pemerintah kulit putih yang saat itu menjabat pun akhirnya merespon dengan menjebloskan Mandela itu sendiri pada tahun 1962 ke penjara Pretoria. Setelah dipenjara selama 30 tahun dan pergerakan yang masih tetap bergejolak selama itu, akhirnya pada masa Frederick William de Klerk pada tahun 1990, Mandela pun dilepaskan karena ia dianggap tidak bersalah dan Frederick William de Klerk lebih memihak ke bangsa kulit hitam karena tindakan semena-semena yang dilakukan bangsanya selama ini. Hingga akhirnya setelah perjuangan Mandela untuk memperjuangkan hak rakyatnya atau bangsa-bangsanya itu sendiri, itu membuahkan hasil pada tanggal 21 Februari 1991, ya, di mana di hadapan sidang Parlemen Asia Afrika Selatan, Presiden Frederick William de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dari eksistensi politik apartheid. Hal itu dinyatakan dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat politik apartheid sendiri, yaitu Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam itu memiliki homeland atau disebut tempat tinggal. Mereka harus tinggal di tempat yang ditentukan. Yang kedua ada Group Areas Act, atau yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dan kulit hitam. Jadi di sini tempat tinggal bagi warga kulit hitam itu dikhususkan, sedangkan warga kulit putih itu diberikan tempat yang lebih layak daripada mereka warga kulit hitam. Yang ketiga yaitu Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing, yaitu merupakan pendataan warga-warga kulit hitam, di mana di sini mereka akan dipantau dan dipekerjakan secara
tidak manusiawi dan semena-mena oleh bangsa kulit putih, dan mereka dieksploitasi habis-habisan. Akibat dicabutnya dari politik apartheid ini sendiri, itu menimbulkan apresiasi bagi William de Klerk dan Mandela dari dunia internasional karena telah berhasil membebaskan dan menyetarakan dari warga bangsa kulit hitam terhadap bangsa kulit putih itu sendiri. Hingga menjadi dampaknya Mandela sendiri diangkat menjadi presiden Afrika Selatan selang beberapa tahun kemudian. Dan ini pun menjadi tahapan awal bagi warga kulit hitam atau bangsa kulit hitam untuk hidup layak berdamping dengan bangsa kulit putih itu sendiri. Dan tentunya kenapa ini bisa disebut menjadi gerakan global? Karena awal mula gerakan ini tercetus karena tentunya keresahan bagi warga kulit hitam karena tindakan semena-mena dari bangsa kulit putih mengeksploitasi mereka dan menyengsarakan kehidupan mereka selama berpuluh-puluh tahun hingga itu memicu isu internasional sehingga lebih memudahkan mereka bergerak karena dibantu dan didukung oleh pihak internasional yang ada di dunia itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjut oleh teman saya. Selamat pagi. Selanjutnya, apakah globalisasi menyebabkan munculnya budaya global dan melemahkan budaya nasional? Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan juga lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dan dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Sama seperti apa yang sedang kita gunakan saat ini, yaitu gadget, baik handphone maupun tablet ataupun laptop, semua tidak dapat kita hindari karena masing-masing memiliki manfaatnya tersendiri. Dan kita juga sebagai manusia tentu memerlukan hal tersebut. Lalu globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan juga kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan juga berita. Namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau yang paling penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju. Nah, saat ini atau di zaman ini kita sudah mendapatkan kemudahan dan juga akses untuk memperoleh informasi-informasi dan juga berita dengan sangat cepat. Dengan satu kali klik kita sudah mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan yang sangat bahkan sangat penting juga bisa kita dapatkan. Namun, ilmu pengetahuan, perkembangannya saat ini dikuasai oleh negara-negara maju dan ini menjadi sebuah tantangan bagi negara berkembang, bagaimana kita dapat menyaingi atau menyamakan kedudukan dengan negara-negara maju dengan memanfaatkan globalisasi ini. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bahasa Indonesia. Perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, sudah mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya di negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan juga sopan, telah bergeser dengan budaya Barat. Nah, saat ini, budaya Barat juga sangat mendominasi di Indonesia, karena remaja-remaja dan juga anak-anak saat ini sudah dibekali dengan gadget sejak mereka masih balita bahkan. Lalu bagaimana caranya untuk mengajak mereka semua atau kita semua untuk kembali memperhatikan dan kembali melestarikan bagaimana kita untuk menjaga budaya di negeri sendiri, yaitu dengan kembali untuk melakukan pembinaan, karena pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan oleh lembaga pemerintah selama ini masih terbatas pada unsur formalitas belaka tanpa menyentuh esensi kehidupan
dan kesenian yang bersangkutan. Akibatnya, kesenian tradisional itu bukannya berkembang dan lestari, namun justru semakin dijauhi oleh masyarakat. Lalu, terdapat contoh-contoh, yaitu, kebudayaan Indonesia seperti ketoprak. Nah, ketoprak ini sudah diperkenalkan kembali oleh grup lawak dari Sri Mulat yang sudah, membawakan kembali, kesenian ini melalui media televisi dan, mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Namun, saat ini sudah mulai pudar. Lalu selanjutnya adalah tari tradisional. Nah, tari tradisional ini sebenarnya saat ini masih banyak, digemari oleh remaja-remaja atau oleh masyarakat saat ini. Namun, semakin lama, semakin berkurang rasa keingintahuan dari, masyarakat untuk mempelajari bagaimana, kesenian tari tradisional ini. Dan hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi pemerintah dan juga bagi kita warga negara Indonesia untuk bagaimana caranya tetap melestarikan, kebudayaan-kebudayaan Indonesia dan tidak, menjadikan kebudayaan Indonesia itu menjadi tergerus dan semakin melemah akibat adanya globalisasi ini. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.